Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 Fitokimia akan mempresentasikan screening fitokimia. Perkenalkan, nama saya Melatu Nakia, saya sebagai moderator, Khairunisa sebagai pemateri 1, Luki sebagai pemateri kedua, Lulu sebagai pemateri ketiga, Lucy sebagai pemateri keempat, Mela sebagai pemateri kelima, Syara sebagai pemateri keenam. Yang pertama ada alur pencarian bahan aktif dari tumbuhan. Ada tumbuhan, simplisia, atau screening fitokimia ekstraksi. Ada ekstrak atau uji biaktivitas atau sparasi. Selanjutnya ada eraksi atau uji biaktivitas atau pemurnian. Yang selanjutnya terakhir ada isolat. Lanjut, Mel. Pendahuluan. Ekstrak tumbuhan dan senyawa yang berasal dari tanaman digunakan sebagai obat sejak zaman dahulu. Nilai obat dari tanaman terletak pada beberapa zat kimia yang menghasilkan aksi fisiologis tertentu pada tubuh manusia. Konstituen bioaktif ada alkaloid, tanin flavonoid, saponin, dan steroid. Senyawa-senyawa kimia yang merupakan hasil metabolisme sekunder pada tumbuhan sangat beragam dan dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan senyawa bahan alam, yaitu saponin, steroid, tanin, flavonoid, dan alkaloid. Screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam satu penelitian fitokimia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti. Metode screening fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu reaksi warna. Hal penting yang berperan penting dalam screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pendekatan fitokimia meliputi analisis kualitatif kandungan kimia dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan, atau akar, batang, daun, bunga, buah, dan lain-lain. Terutama kandungan metabolit sekunder yang bioaktif yaitu alkaloida, antraquinon, flavonoida, glikosida jantung, saponin atau steroid, dan terpenoid, tanin atau polifenolat, minyak astiri atau terpenoid, iridoid, dan sebagainya, dengan tujuan pendekatan screening fitokimia untuk mensurvei tumbuhan agar mendapatkan kandungan bioaktif atau kandungan yang lanjut, Mel. Selanjutnya ada screening fitokimia 2. Prinsip dari uji screening fitokimia dilakukan berdasarkan komposisi kandungan kimia dalam tumbuhan atau bagian yang memiliki senyawa target yang diamati atau dianalisis, dan untuk itu pada uji screening fitokimia dapat diketahui kandungan secara kualitatif kandungan kimia yang terdapat di dalam tumbuhan, bertujuan untuk menentukan golongan metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologis yang ada dalam tumbuhan. Metode yang digunakan dalam screening fitokimia harus selektif, sederhana, cepat, serta hanya memerlukan sedikit alat dan bahan. Tujuannya, pertama, screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan sekelompok senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak secara kualitatif. Yang kedua, hasil screening fitokimia menunjukkan hasil positif ditandai dengan perubahan warna atau terbentuknya endapan atau terbentuknya busa setelah penambahan reagen pada ekstrak uji. Yang ketiga, sedangkan hasil negatif ditandai dengan tidak adanya perubahan warna atau terbentuknya endapan atau terbentuknya busa setelah penambahan reagen pada ekstrak uji. Uji flavonoid. Umumnya itu serbuk ditambahkan dengan FeCl3 dan HCIP. Jika berwarna merah maka positif mengandung flavonoid. Daun salam khusus. Uji flavonoid dilakukan dengan melarutkan ekstrak dalam etanol mendidih, kemudian ditambah FeCl3. Sampel tidak menunjukkan hasil positif mengandung flavonoid karena tidak terbentuk warna hijau atau hitam pekat setelah penambahan FeCl3. Hal ini dikarenakan senyawa golongan flavonoid ini lebih larut dalam pelarut polar seperti metanol. Selanjutnya, Luki.
Silahkan Luki. Lalu di sini ada uji flavonoid daun salam. Adapun reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut, yaitu uji positif. Nah, di sini dilihat gambar ada flavonol, lalu dia dilarutkan dengan HCl, dan menjadilah seperti ini nih, bisa dilihat sama teman-teman nih. Oke, lanjut. Lalu ada uji alkaloid umum. Ekstrak metanol dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian ditetesi. Yang pertama itu ditetesi dengan HCl 0,5 N dan pereaksi Mayer. Jika mengandung alkaloid, maka akan menghasilkan endapan kuning. Lalu yang kedua itu ditetesi dengan HCl 0,5 N dan pereaksi Bouchardat. Jika mengandung alkaloid, akan menghasilkan endapan coklat. Lalu yang ketiga diteteskan dengan HCl 0,5 N dan pereaksi Dragendorf. Jika mengandung alkaloid, dia akan menghasilkan endapan jingga. Jadi masing-masing reaksi menghasilkan warna yang berbeda gitu. Lanjut. Lalu ada uji alkaloid dari daun salam itu. Uji alkaloid menunjukkan hasil negatif dengan tidak terbentuknya endapan jingga setelah direaksikan dengan reaksi Dragendorf. Senyawa alkaloid bereaksi dengan reaksi Dragendorf atau kalium tetraidobismutat. Susah banget. Menghasilkan endapan jingga hingga merah kecoklatan. Pada reaksi ini, penggantian ligan di mana nitrogen yang mempunyai pasangan elektron bebas pada alkaloid membentuk ikatan kovalen koordinat dengan ion K+ dari kalium tetraidobismutat menghasilkan kompleks kaliumal kaloid yang mengendap. Adapun reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut. Nah, di sini ada reaksi uji alkaloidnya nih. Jadi bisa dipelajarin nih sama teman-teman nih. Bertemu apa, terus dilarutkan menjadi apa, kayak gitu. Lanjut lagi. Lalu selanjutnya ada uji fenol. Nah, pada uji fenol ini, ekstrak dilarutkan dalam air dan direaksikan dengan FeCl3 1%. Dia menunjukkan hasil negatif dengan tidak adanya perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Fenolik bereaksi dengan FeCl3 1% membentuk warna merah, ungu, biru, atau hitam yang pekat karena FeCl3 itu bereaksi dengan gugus min OH aromatis. Kompleks berwarna yang terbentuk diduga sebagai besi 3 heksafenolat. Ion Fe3 mengalami hibridasi orbital D2sp3 sehingga ion Fe3+ memiliki 6 orbital kosong yang diisi oleh pendonor pasangan elektron, yaitu atom oksigen pada senyawa fenolik yang memiliki pasangan elektron bebas. Adapun reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut. Di sini ada lakton tidak jenuh dan ada 3, di nitrobenzen. Lanjut. Oke, di sini ada uji steroid dan triterpenoid, di mana menggunakan metode Lieberman-Boschart, ekstrak dilarutkan dengan klorofrom, kemudian ditambah dengan reaksi Lieberman-Boschart, yaitu asam asetat, anhidrat H2SO4, menunjukkan hasil yang positif dengan adanya perubahan warna menjadi merah kecoklatan untuk yang steroid dan coklat ungu untuk yang triterpenoid. Reaksi triterpenoid dengan reaksi Lieberman, yaitu asam asetat anhidrat H2SO4, menghasilkan warna merah ungu. Sedangkan untuk yang steroid memberikan warna hijau biru.
Hal ini didasari oleh kemampuan dari senyawa triterpenoid dan steroid membentuk warna oleh H2SO4 dalam pelarut asam asetat anhidrid. Perbedaan warna yang dihasilkan oleh triterpenoid dan steroid ini disebabkan karena perbedaan gugus pada atom C4 menurut Marliana dan Saleh pada tahun 2011. Selanjutnya, jadi ini reaksi uji steroid dan triterpenoidnya. Kalau di sini kan ada kolesterol, direaksikan dengan CH3 COH 2 kali O, terus reagennya CH3 COH menghasilkan menghasilkan struktur kimia sebagai berikut yang di sebelah kanan. Yang di bawahnya, kalau yang di bawahnya menggunakan ditambahkan H2O yaitu air, kemudian reagennya H2SO4 pekat. Jadi rumus struktur kimianya yang sebelah kanan paling bawah. Selanjutnya ada uji saponin. Uji saponin ini tidak menunjukkan hasil positif karena buih yang terbentuk setelah pengocokan tidak bertahan lama, hanya bertahan beberapa detik. Saponin ini memiliki glikosil sebagai gugus polar, serta gugus steroid atau triterpenoid sebagai gugus non-polarnya, sehingga bersifat aktif permukaan dan membentuk misel saat dikocok dengan air. Pada struktur misel, gugus polar menghadap keluar, sedangkan gugus non-polar menghadap ke dalam, dan keadaan inilah yang tampak seperti busa. Adapun reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut untuk yang uji positifnya. Jadi di sini ada rumusnya. Yang sebelah kiri ada arabinopyriosil 3 beta asetil oleanolat. Ditambahkan H2O yaitu air. Jadi ininya rumus struktur kimianya yang ini jadi terpisah, yaitu jadi aglikon dan glukosa. Lanjutnya. Di sini ada screening fitokimia Xanthium parviflorum, yaitu pendahuluannya ekstrak tumbuhan dan senyawa yang berasal dari tanaman digunakan sebagai obat pada zaman dahulu. Nilai obat dari tanaman terletak pada beberapa zat kimia yang menghasilkan aksi fisiologisnya tertentu pada tubuh manusia. Konstituen bioaktifnya itu alkaloid, tanin, dan flavonoid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucy. Selanjutnya ada pendahuluan Cathium parviflorum, semak dengan cabang berduri yang tersebar di seluruh India pada hutan belukar dan dataran kering. Daunnya sederhana, kecil, durinya berlawanan dengan stipula interpetiolar dan duri terdapat pada bagian ketiak daun. Familia rubiaceae, daun dan akar merupakan anstrigen, termogenik, diuretik, obat penurun panas, sembelit, obat kencing, dan serta tonik. Ini gambarnya. Bisa lihat ya teman-teman. Selanjutnya, tujuan penelitian dan pembuatan ekstrak. Yang pertama itu tujuan penelitian. Meskipun sudah diketahui penting pengobatan dari tanaman ini, namun dasar fitokimianya belum diketahui. Oleh karena itu, penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kandungan fitokimia yang terdapat pada biji dan kalus daun tanaman ini. Yang kedua, pembuatan ekstrak biji. Biji segar dari tanaman dewasa. Biji yang diambil adalah yang berwarna kering untuk memastikan bahwa biji tersebut kering, lalu dikeringkan, diserbukan, lalu diekstraksi dengan pelarut heksana, kloroprom, etil metanol melalui metode shock wet. Selanjutnya, pembuatan kalus daun.
Eksplan daun dipotong sebesar 1 cm, dicuci dengan deterjen cair dan bafistin 1% selama 3 menit, klorida merkuri 0,1% selama 1 menit, 70% etanol, air suling steril sebanyak 5 kali dalam kondisi aseptik di dalam labu steril, diinokulasi pada media murasige dan skok yang telah ditambahkan dengan 2,0 mg 2,4 untuk diinduksi kalus. 30-40 hari, kalus tua dikumpulkan di subkultur pada media segar dengan kombinasi zat pengatur tubuh yang sama 2 kali dalam 4 minggu. Kultur diinkubasi pada suhu 24 derajat Celcius. Selanjutnya, ekstraksi kalus daun setelah 6-8 minggu, kalus dikumpulkan, dikeringkan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 5 jam, dihomogenkan sampai menjadi serbuk halus, disimpan dalam botol kedap udara. Lalu 25 gram serbuk kalus daun diekstraksi dengan 150 ml pelarut heksana, kloroform, etil asetat, dan metanol selama 24 jam dengan menggunakan peralatan soflet, evaporasi selama 30 menit untuk menghasilkan ekstrak kering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melati. Screening fitokimia yang dilakukan antara lain untuk alkaloid. Deteksi alkaloid dilakukan dengan mengekstraksi 1 gram serbuk sampel dengan 5 ml metanol dan 5 ml HCl2N, dan kemudian direaksikan filtrat dengan reaksi Mayer dan reaksi Magner. Sampel disimpan dan hasil positif ditandai dengan terjadinya kekeruhan atau pengendapan. Untuk flavonoid, sekitar 0,2 gram ekstrak tanaman dilarutkan dengan NaOH encer dan ditambahkan HCl. Larutan kuning yang berubah tidak berwarna menunjukkan adanya flavonoid. Untuk saponin, sekitar 0,2 gram ekstrak tanaman diambil dan ditambahkan 2 ml air suling dan kemudian direbus. Buih yang stabil menunjukkan adanya saponin. Selanjutnya, flobatanin. Sekitar 0,5 gram ekstrak tanaman dilarutkan dalam air suling dan disaring. Filtrat direbus dengan 2% larutan HCl. Endapan berwarna merah menunjukkan adanya flobatanin. Steroid reaksi Lieberman-Burchard 200 mg tanaman ditambahkan dalam 10 ml kloroform dan disaring. 200 ml asetat anhidrat ditambahkan ke dalam 2 ml filtrat dengan 2 ml H2SO4+. Kemudian perubahan warna dari ungu menjadi biru atau hijau pada beberapa sampel menunjukkan adanya steroid. Untuk terpenoid, metode Salkowski, sekitar 0,5 gram ekstrak ditambahkan dalam 2 ml kloroform dan ditambahkan H2SO4 dengan hati-hati untuk membentuk lapisan. Warna coklat kemerahan yang terbentuk di permukaan menunjukkan hasil positif untuk kehadiran terpenoid. Untuk tanin, sejumlah kecil ekstrak dicampur dengan air suling dan dipanaskan pada waterbath. Disaring dan ditambahkan veriklorida ke filtrat. Sebuah warna hijau tua menunjukkan adanya tanin. Anthraquinone, uji Borntrager, sekitar 0,5 gram ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi kering dan ditambahkan 5 ml kloroform. Kemudian dikocok selama 5 menit. Ekstrak disaring dan filtrat dikocok dengan volume yang sama dari larutan amonia 10%. Warna violet muda atau warna merah di lapisan amonia menunjukkan adanya anthraquinone. Untuk quinone,
sekitar 0,5 gram ekstrak tanaman diambil dan ditambahkan 1 ml H2SO4. Pembentukan warna merah menunjukkan adanya quinon. Untuk gom, ekstrak dicampurkan dengan air. Zat yang memberikan penebalan menunjukkan adanya gom. Untuk minyak, sejumlah kecil serbuk atau ekstrak ditekan antara kertas saring. Pembentukan titik minyak menunjukkan adanya fixed oil dan lemak. Untuk fenol, 1 ml ekstrak, 2 ml air suling ditambahkan dan diikuti oleh 1-4 tetes besi klorida cair 1%. Terjadinya warna biru atau hijau menunjukkan adanya fenol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia Syarah. Hasil dari screening fitokimia dari biji kantium dan ekstrak kalus daun di sini bisa dilihat dari tabel. Next slide, Mel. Pembahasan dari hasilnya tadi, ekstrak biji Canthium parviflorum mengandung yang pertama flavonoid dan gom pada 3 pelarut kecuali ekstrak metanol. Yang kedua terpenoid dalam keempat pelarut. Ketiga fenol dalam ekstrak kloroform saja. 4 saponin dalam ekstrak etil asetat dan metanol. 5 quinon yang terdapat dalam ekstrak kloroform dan etil asetat. Keenam plobatanin, antraquinon, alkaloid, steroid, dan tanin tidak terdeteksi. Selanjutnya ada ekstrak kalus daun dari Canthium parviflorum mengandung yang pertama terpenoid dan saponin dalam sebuah 4 pelarut. Yang kedua tanin dalam ekstrak heksana saja. Ketiga steroid dalam ekstrak heksana dan metanol. Keempat gom dalam ekstrak kloroform dan metanol. 5 quinon dalam ekstrak metanol saja. 6 tidak ada sumber flavonoid, plobatanin, antraquinon, fenol, alkaloid, dan minyak di ekstrak. Next slide, Mel. Melati. Kesimpulan dari materi ini, seluruh ekstrak tanaman Canthium parviflorum menunjukkan adanya fitokimia seperti alkaloid, minyak, flavonoid, gom, fenol, saponin, steroid, tanin, dan terpenoid. Penelitian ini menunjukkan bahwa fitokimia di ekstrak sangat bermanfaat. Next slide. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.